Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita membaca kitab Nur Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Kemudian poin yang keenam tentang batilnya kesyirikan. Yang di sini Syekh hanya menyebutkan satu ayat. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah." Katakanlah, apakah kalian melihat apa yang kalian sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin, hal hunna kashifatu durrih. Andaikan Allah menginginkan terjadi padaku suatu bahaya, apakah mereka para sesembahan tersebut bisa menghilangkan bahaya tersebut? Aw aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmatih. Dan andaikan Allah menginginkan aku untuk mendapatkan rahmat, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah tersebut? Qul hasbi Allah, katakanlah cukuplah bagi aku Allah. Alaihi tawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Dalam surat Az-Zumar ayat 38, yang tadi surat Fatir. Koreksi, yang tadi surat Fatir ayat 13 sampai 14. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya sesembahan selain Allah tidak bisa mencegah ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Kalau Allah inginkan untuk terjadi bahaya pada seseorang, mereka para sesembahan tersebut nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mencegahnya. Dan kalau Allah Ta'ala menginginkan untuk memberikan karunia, memberikan nikmat, memberikan rahmat kepada seseorang, maka para sesembahan tersebut juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mencegahnya. Maka ini menunjukkan mereka tidak layak untuk disembah. Maka orang-orang yang menyembahnya telah melakukan perbuatan yang batil. Kemudian poin yang ketujuh, waqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan bahaya. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Andaikan engkau melakukan itu, maka sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang zalim. فَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Andaikan Allah ingin memberikan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan andaikan Allah ingin memberikan kepadamu suatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menahan karunia dari Allah. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan musibah kepada orang-orang yang Allah inginkan dari para hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yunus ayat 106 sampai 107. Wa hadza wasfun likulli makhluqin. Dan ini adalah sifat untuk semua makhluk. Wa annahu la yanfa'u wa la yadurru wa innaman nafi'u ad-darru wallah. Bahwasanya semua makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan bahaya. Dan semua yang disembah selain Allah itu makhluk. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya. Yang memberikan bahaya, yang menetapkan manfaat dan menetapkan bahaya, huwallah, itulah Allah. Wa man da'a ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu faqad zalama nafsahu bil wuqu'i fi syirkil akbari. Dan orang yang menyembah, orang yang berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat, maka sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri dengan menjerumuskan dirinya kepada syirik akbar. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam law da'a ghaira Allah lakana minadh dhalimin al-musyrikin.
fakaifa bighairihi. Maka andaikan Nabi SAW beliau berdoa kepada selain Allah, maka beliau akan menjadi orang-orang yang zalim dan menjadi orang musyrik. Fakaifa bighairihi, maka bagaimana lagi dengan orang yang selain beliau, selain Nabi SAW. Ya, maka khitab dari ayat di atas, ya, ini Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi SAW. Andaikan Nabi SAW melakukan itu, melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ya betapapun besarnya jasa beliau, betapapun tingginya kedudukan beliau, betapapun banyaknya amalan beliau, maka beliau akan menjadi orang yang zalim, akan menjadi orang yang musyrik, andaikan. Ya, namun tentunya faktanya tidak demikian. Ini pengandaian saja, andaikan beliau melakukan itu, maka beliau tetap termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang musyrik. Maka bagaimana lagi dengan kita? Yang kita ini banyak dosanya, amalannya sedikit ikhlasnya, ya banyak lalainya. Maka tentu lebih lagi kita akan menjadi orang yang zalim, akan menjadi orang yang musyrik. Fanafi'u ad-darru huwal mustahiqqu lil ibadah wahdahu. Maka zat yang menetapkan manfaat, yang menetapkan mudarat, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah satu-satunya. Allah Ta'ala firman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Andaikan Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa untuk menghilangkan bahaya tersebut kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan andaikan Allah ingin memberikan kepadamu suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 17. Dakwah semampumu.